disebutnya tuh Ibu Negara Republik Kaskun. Ini presiden. Kearifan lokal dari Kuningan biar terkenal juga. Oke, siang hari ini kita lagi siap-siap karena sudah ada janji dengan owner dari Kaskun. Kaskun itu apa sih? Kaskun itu adalah kaos Kuningan. Dan sebenarnya saya punya sampelnya ini. Ini udah lama banget kita beli ya Kaskun ya, untuk 4 orang, saya, anak, kemudian istri pakai ini. Namun hari ini kita akan lebih banyak mengetahui apa sih yang kemudian membuat Kaskun ini menjadi tren di Kabupaten Kuningan. Dan buat yang mengaku dirinya warga Kabupaten Kuningan tapi belum punya Kaskun, ikuti video ini dan setelah itu langsung beli Kaskun, kaos Kuningan. Kita siap-siap. Selamat datang di Kaskun. Ini adalah outlet di mana kita akan mencari tahu seberapa banyak jenis-jenis kaos yang sekarang menjadi tren anak muda di Kabupaten Kuningan. Nah, di opening mungkin teman-teman semuanya udah melihat nih beberapa jenis kaos, dan bukan hanya kaos tapi juga merchandise yang selalu bertuliskan khas orang Kuningan. Kita cari tahu lebih dalam. Oke, kali ini kita sudah berada di ruang produksi. Jadi rupanya kaos-kaos yang kita pakai ini, kaos-kaos Kaskun ini salah satu tempat produksinya di sini. Ini banyak sekali nih yang lagi pada produksi. Ini kayaknya baru sebagian kecil tempat aja ya, Bu Silva ya? Iya Pak, ini khusus untuk proses jahit ya. Nanti ada untuk sablon sama finishing mungkin ya. Oh, jadi rupanya kaos-kaosnya pun diproduksi sendiri ya, Bu Silva ya? Iya, semua kami sendiri, mulai dari beli bahan baku, potong sendiri, jahit sendiri, sablon sendiri, dan distribusi sendiri. Wah, luar biasa, keren. Nanti kita juga mau cari tahu proses distribusinya, apakah lebih banyak di online atau di offline, tapi nanti ya. Karena kita mau katanya ke ruangan berikutnya apa nih, Bu? Iya. Ini nih, kita ikut. Finishing, biasanya Finishing. kalau udah dijahit kan itu kan seperti ini apa ini? Ada perutannya, nanti bisa kita setrika, maksudnya di finishing. Tapi sebelum itu juga ini kan ada sisa benang, itu kita buang dulu. Diguntingin sisa benangnya, ini kan setelah dijahit ya. Setelah dijahit itu nanti kita buang-buangin untuk benang sisanya, baru proses finishing. Ini kalau dilihat sih kaos-kaos kayak termasuk juga kaos seragam sekolah juga bisa ya berarti di sini. Iya, kita custom juga bisa. Custom juga bisa. Dan kita juga udah pesen juga nih bikin Kaskun yang custom juga. Nanti ada logo channel kitanya. Nah, dari sini ini bukan setrika biasa ya. Kenapa ini ada talinya? Supaya nggak dicuri. Oke. Kemudian ini apa nih? Wow, halo Kang. Itu kan ada ini boleh dadah-dadah ke kamera. Nah, ini adalah ruang sablonnya. Sablon. Oke. Tuh punten nggak ganggunya Kangnya. Kebetulan lagi pada istirahat. Oh. Jadi karena yang yang dikerjakan banyak, mungkin teman-teman mengira bahwa di sini hanya ada satu meja terus satu-satu. Ternyata enggak ya, ini saking banyaknya jadi ini ruangannya juga luas. Ini yang sudah mungkin ya. Iya, ini yang sudah sablon tapi belum
proses finishing juga karena ini ada yang belum dipasang ini ya Pak. Nah, kalau jenis kaos-kaos seperti ini jenis yang emang dibuat satuan kemudian dijual satuan atau ada pesanan Enggak, kalau ini yang mah sama? orderan ya, pesanan. Oh. Pesanan konsumen. Konsumen ya. Yang custom itu pengennya seperti apa itu kita bisa semua sablon. Kalau setelah diproses di sini sudah dicetak seperti ini, kemudian Nanti ini kan udah sablon Pak. Sebenarnya tadi itu yang ruangan terakhir tuh yang buat finishing. Gitu oh kembali ke sana yang ada setrika itu. Iya itu. Ini kan, nah ini biasanya setelah ini kita ada proses lagi. Ini kan kalau dipegang belum halus ya Pak ya. Boleh dipegang, ini masih kasar. Nanti ada teknik untuk menghaluskannya. Kita ada mesinnya lagi di toko sebelah. Oh. Jadi nanti sablonnya biar awet terus biar halus itu ada proses press. Ada di press lagi. Iya itu pakai mesin press ada. Oke. Makanya buat teman-teman yang sudah pernah membeli kaskun, kualitas sablonannya itu bisa tahan lama ya. Iya. Karena proses tadi ya. Oke. Kemudian dari sini kemana lagi nih Bu? Kalau udah sablon itu prosesnya kalau udah disablon baru kita press dulu Pak. Oh yang tadi disebutkan. Di sana, Oh ya. oke. Kang Nuhun. Oh seperti itu ya. Jadi ini ruang produksinya. Buat finishing setrika ya. Nanti pas packing gitu. di sini. Oke. Oke, kita mau ke ruangan berikutnya, ini tempat mesin pressnya. Wah, luas sekali ini. Ini ruangan berikutnya, lagi proses. Oh, berarti ini yang proses Ya biasanya press ini lagi bikin masker. masker. Oke. Bikin masker biasanya kan pesanan ya. Kalau kaos selesai dari sana di sablon tadi kan masih kasar ya Pak. Biasanya kalau kaos tadi habis di apa namanya? Habis Di di sablon. Ya, dibawa ke sini, di press dulu, baru packing gitu terakhir. Oh, terakhirnya di sini dan setelah ini di Baru packing. iya. Oh. Gitu. Itu ya. Jadi emang ada beberapa tahapan sampai kemudian si produk ini dijual ke masyarakat ya. Iya. Bukan kan diawali dari proses produksinya, kemudian karena kan yang menarik kalau kaskun itu adalah kalimat-kalimatnya pada nyeleneh kaligane terus menit khas banget Kuningan, apalagi ya oh well. Oke, kita ke tempat lain. Oke, ini bagian lain, sudut yang lain dari kaskun. Karena sekarang pemasaran ini sudah ada dua platform ya, platform offline dan juga online. Di ruangan ini nih rupanya nih para admin yang mungkin setiap harinya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari calon pembeli ya. Iya, betul ya. Pak. Nah, biasanya apa yang mereka lakukan di sini, para admin ini? Admin itu biasanya tiap hari kita jadwalnya lumayan agak padat ya Pak. Mulai dari cek konsumen gitu, Ya. terus dari Instagram, dari Facebook, dari email biasanya ada yang masuk, terus dari Shopee dan lain sebagainya gitu. Itu semua yang pegang adalah CS dari digital marketing gitu. Oke, berapa orang mereka? Ada 3 orang ya. Nah, Dengan sip yang berbeda-beda gitu. ya. Oh. Pindah ke Teh Ayu sebentar. Ini Teh Ayu ini adalah salah satu admin yang setiap hari menjawab pertanyaan dari para pelanggannya kaskun. Teh, rata-rata kalau mereka yang mau beli kaskun, rata-rata apa yang mereka tanyakan? Yang pertama paling desain ya Pak, desain, terus keduanya warna.
Warna ya. Oke. Yang terjauh dari mana teh? Ada yang dari Riau, dari Bengkulu juga ada. Kalimantan. Oh, mereka lewat online seperti ini ya, ada Instagram, kemudian dari marketplace ya juga ya. Oh, karena lagi sibuk kayaknya mungkin banyak pesanan juga ini di layarnya. Kita nggak boleh lama-lama ganggu, nanti sama bosnya dimarahin. Oke teman-teman, kita udah melihat proses produksi, kemudian ngobrol sebentar dengan admin online. Kita bisa dapat gambaran lah bahwa Kaskun ini emang bukan kaleng-kaleng nih, bukan perusahaan biasa-biasa aja, sehingga jumlah produksinya juga lumayan banyak. Bu Silva, boleh dong kita tahu pertama kali merintis usaha Kaskun ini tahun berapa, masih ingat gak? Pertama 2012 kali ya Pak. Pertamanya sih kita dari usaha percetakan kecil gitu ya. Dari cetak foto, bikin merchandise lah gitu. Merchandise awalnya? Ya. Cuma lama-kelamaan kita kan suka jalan-jalan tuh Pak ke luar kota, misalkan ke Bandung gitu ya, ke Jogja gitu. Kita tuh suka lihat di jalan gitu ya. Terus nyampe ke tempat oleh-oleh, kok ada oleh-oleh khas Bandung gitu, ada Jogja juga ada. Nah kita tuh saya sama suami itu berpikir kenapa ya di Kuningan nggak ada gitu. Iya, padahal Kuningan itu ternyata tempat wisatanya banyak gitu ya. Nah itu mulai awal kita merintis Kaskun itu dari situ gitu ya. Karena kita pengen juga Kuningan itu kan selain kota wisata, kita punya ciri khas sendiri. Ya. Ya kita buka lah di situ, kita bikin. Langsung di sini ya? Kaskun. Atau sebelum di sini? Kaskun itu? Di sini. Langsung di sini? Di sini. Karena sebelumnya sih waktu di Pajar, waktu kita masih ngontrak di tempat lain itu pasti percetakan biasa. Untuk Kaskun itu di sini. Di sini. Cikal bakalnya ada di sini. Iya, cuma ada toko yang ini sebelah Pak. Oh, sekarang hampir semuanya. Ini hampir semuanya punya Bu Silva, alhamdulillah ya. Nah, Bu Silva, kan kalau kita bicara mengenai oleh-oleh, pasti orang tuh kepikirannya makanan ya. Wah, makanan nih oleh-oleh. Tapi ternyata oleh-oleh yang kita maksud adalah ya seperti ini, merchandise berupa kaos dan lain sebagainya. Awalnya sampai kemudian berpikir harus main di produk kaos dan sejenisnya dan merchandise lain, itu kenapa? Ya, karena kita melihat peluang besar mungkin ya Pak. Satu itu karena Kuningan itu ternyata kota wisata yang laporan dari Dinas Pariwisata itu kunjungan wisatawannya itu lumayan tinggi ya? Iya. Makanya kita memberanikan diri gitu, dengan percaya diri kita bukalah Kaskun gitu, oleh khas kaos Kuningan gitu. Yang di dalamnya itu kita semuanya tema-tema tentang Kuningan. Ya. Iya, semuanya kita angkat kearifan lokal gitu, budaya khas Kuningannya dengan ciri Kuningan itu apa sih gitu. Kita semua tuangkan dalam kaos gitu dengan bahasa yang sekarang nih lagi trennya bahasa wewengkon gitu kan, yang nggak ada di tempat lain gitu. Kita bikin juga gitu. Itu ciri khas dan kenapa kita membuat toko kaos Kuningan. Intinya seperti itu, ingin mengangkat mungkin kearifan lokal dari Kuningan biar terkenal juga mungkin ya Pak. Tadi kan disampaikan sama admin katanya yang beli tuh bukan hanya warga Kuningan, ada yang dari Riau, dari mana-mana. Mereka warga Kuningan di sana atau gimana? Kalau sepengetahuan saya sih enggak mungkin ya. Bukan warga Kuningan, karena kadang-kadang mereka suka dengan kata-kata mungkin ya Pak ya, atau dengan gambar gitu yang kita bikin dan mereka lihat di marketplace, oh ini gambarnya kok lucu mungkin menarik gitu ya. Nah itu mungkin mereka pesannya dari situ juga. Terus ada juga yang order custom gitu, karena mungkin udah pernah beli produknya mungkin bagus, terus mereka order sekian kalinya dan jumlahnya lumayan banyak. Oke. Bu Silva, ini kan lucu-lucu ya tadi disampaikan. Kemudian tadi juga mungkin gambar-gambar udah coba mendapatkan kayak misalnya tulisan Kaligane, Wasdul, Menit, apalagi Bu?
Owel Heman. Itu siapa Bu yang bikin itu, yang mengidekan kalimat-kalimat itu siapa? Awalnya sih kita karena kalau ceritanya mungkin panjang ya kalau cerita. Cuma intinya gini Pak, ketika kita ngobrol dengan teman gitu, suami kan ngobrol kita kita mengungkapkan bahasa itu, tiba-tiba ada yang ngomong, "Eta bahasa dari mana?" gitu kan. "Eta bahasa naon?" gitu kan. Begitu kita bilang, "Wah iya ya, kok aneh ya," gitu. Ternyata di tempat lain nggak ada gitu. Ya kita angkat lagi, oh kearifan juga nih dari Kuningan, ternyata nggak ada nih di tempat lain bahasa khas gitu kan. Iya khas kita ya. Ternyata bukan hanya ikon-ikon yang bisa kita bikin di kaos, oh bahasa juga kita bisa bikin. Itu mungkin awal mulanya ya. Tapi mudah nggak diterima oleh masyarakat kita, terutama mungkin anak-anak muda milenial, ketika mereka datang ke Kaskun tuh karena ingin punya kaos dengan tulisan-tulisan. Ya alhamdulillah Pak. Bahkan terima ya. Ya, yuk penjualan yang bahasa Wongkon lumayan banyak ya. Tinggi juga ya. Tinggi juga Pak. Itu juga kita lihat dari penjualan mungkin ya Pak. Ternyata di bahasa Wongkon itu diterima di masyarakat lumayan luas ya. Karena kita lihat dari penjualan juga angkanya tinggi, jadi ya kita berarti ya ini bagus nih, maksudnya diterima gitu oleh masyarakat nih bahasanya. Betul. Bahkan dari luar kota juga ada yang dari orang Kuningan, ternyata ada yang kayak di Bandung gitu kan, mereka order juga ke sini gitu karena orang Kuningan tahu nih mereka dulunya pernah ngomong bahasa gitu jadi order gitu. Oke, pemasarannya juga cukup luas. Ini bukan hanya masyarakat Kabupaten Kuningan yang suka, tapi rupanya orang-orang yang justru mungkin nggak pernah menginjakan kakinya di Kuningan, mereka justru pesen Kaskun dengan berbagai model. Nah, kita lanjutkan lagi, Bu Silva. Sebenarnya kalau mimpinya Kaskun itu apa sih yang lebih besar lagi setelah pencapaian sampai dengan hari ini? Banyak ya mimpi besarnya. Kita ingin menjadi apa ya, intinya perusahaan paling besar mungkinnya oleh kaos Kuningan, khususnya kaos Kuningan gitu. Terus yang paling besar lagi mimpi kami itu ya membuka lapangan kerja seluas-luasnya mungkin ya untuk warga Kuningan. Mudah-mudahan nanti kedepannya, sekarang kan karyawan itu masih sedikit. Ya total berapa Bu? Total berapa? 20, semua ada? 20, depan sampai belakang 22 orang. 22 orang dan semuanya KTP Kuningan. KTP Kuningan. Wow. Berarti kan membangkitkan semangat masyarakat Kuningan, salah satunya memberikan kesempatan mereka untuk bekerja ya Bu ya. Itu intinya tujuan sih, mungkin angan-angan kami mimpi gitu ya Pak, tahun depan atau 2 tahun ke depan itu bisa 10 kali lipat. Amin. Ini semua yang nonton aminin. Karena ini adalah berarti kan sebagai cikal bakal sebenarnya kalau di Kuningan tuh ini pertama kalinya ya ada sebuah produk yang kemudian mengangkat sesuatu yang unik dari Kabupaten Kuningan begitu ya. Kalimat-kalimat, kata-kata yang sering kita ucapkan setiap saat gitu ya. Bu Silva, beberapa jenis usaha itu sempat agak terimbas lah dengan adanya pandemi. Kalau oleh-oleh khas Kuningan berupa kaos ini, apa yang paling terimbas? Atau sama sekali malah growing up lebih bagus nih? Sebenarnya ada grow-nya, ada daunnya gitu ya. Gitu ya? Yang daunnya mungkin kemarin waktu pas lebaran mungkin Pak. Kerasa banget ya? Ya kerasa banget. Biasanya kalau lebaran itu kita alhamdulillah omset tuh naiknya udah bisa kebayang berapa gitu. kali lipat gitu ya kan. Dengan banyaknya yang pemudik gitu ya yang berkunjung ke toko. Tapi karena pandemi kemarin ternyata ya terasa banget gitu kita kehilangan. Tapi alhamdulillah sih masih ada yang online-nya gitu kan. Cuma keangkatnya lagi alhamdulillahnya
karena pandemi ini kita banyak orderan dibikin masker, Pak. Oh iya, tadi kita lihat ya ada yang Iya. produksi masker juga. Maskernya lumayan agak banyak tuh, dari masker itu bisa sampai pengiriman juga ke luar pulau juga gitu kan, sampai ke universitas yang ada di luar pulau juga ordernya ke kita gitu kan. Itu mungkin berkahnya dari pandemi ini ya. Oh, range harganya Bu dari yang paling murah sampai paling mahal. Ya. Untuk kisaran harga untuk yang kaos anak itu dari 25.000 sampai 50.000 yang anak, itu tergantung bahan sama ukurannya. Oke. Untuk yang dewasa itu dari 30.000 sampai 110. Itu Wow. unik ya. Kalau untuk perempuan kan agak panjang. Ya, agak panjang. Sama ada gamisnya juga beberapa gitu. Wah, ini murah-murah nih, murah tapi bukan murahan, bukan kaleng-kaleng, dari 30.000 ke atas ya pokoknya ya. Terserah nanti teman-teman bisa custom, karena bisa custom juga ya Bu ya. Bisa custom. Ya. Barangkali dari misalkan pengen sekeluarga nih, pengen samaan gitu kan. Terus request warna kaosnya pengen beda dengan yang ada di sini, boleh, bisa banget. Oke. Ini buat yang udah pengen custom, nomor teleponnya udah ada nih, udah muncul nih, dicatat aja atau nanti saya tulis juga di deskripsi supaya gampang menghubunginya. Oke, alhamdulillah kita sudah jalan-jalan di Kaskun. Kita juga udah pesen beberapa kaos untuk kita berempat tim, dan setelah tadi kita ngobrol sama disebutnya tuh Ibu Negara Republik Kaskun. Ini presidennya berarti ya. Pak Udin, ya, terima kasih nih udah mengizinkan kita datang ke Kaskun. Luar biasa, di luar dugaan. Saya pikir Kaskun itu hanya sebuah usaha printing kecil. Wah, tapi ternyata bukan kaleng-kaleng. Ini hampir semua tempat ini miliknya Pak Udin. Oke, Pak Udin, karena tadi saya udah banyak dengan Ibu ngobrol dari mulai pertama kali Kaskun berdiri sampai dengan hari ini jatuh bangun udah pernah dirasakan, ya kan? Masih ingat nggak jatuh bangunnya apa aja yang paling dirasakan oleh Pak Udin dan keluarga itu apa sih waktu membangun ini? Karyawan mungkin ya, karyawan. Jadi untuk menentukan atau menjadikan tim kita solid ya salah satunya bongkar pasang karyawan. Alhamdulillah sekarang mah sudah solid. Alhamdulillah, dan mereka senang bekerja dengan Pak Udin. Targetnya akan nambah lagi karyawan kata Ibu. Makin banyak orang yang diberdayakan di sini dan mendapatkan manfaat dari Pak Udin dan keluarga. Terakhir aja lah, kasih semangat buat anak-anak muda yang ingin memulai usaha. Semangatnya mungkin fokus ya, fokus terus berinovasi, karena untuk tahun-tahun sekarang kalau tidak berinovasi ya sepertinya susah untuk dunia wirausaha. Tetap Gitu, berinovasi ya, dan fokus. Dan fokus itu yang penting. Fokus dan berinovasi gitu. Pak Udin, hatur nuhun pisan. Sukses selalu untuk segala usahanya. Saya doakan tahun depan sudah 3 kali lipat jumlah karyawannya. Assalamualaikum, Udin. Oke, demikian teman-teman, kita udah belajar banyak nih dari Kaskun. Jangan lupa buat sahabat-sahabat semua yang datang ke Kuningan atau asli orang Kuningan untuk datang ke Kaskun, karena banyak sekali merchandise dan juga kaos-kaos yang menarik dengan kalimat-kalimat unik yang tadi udah kita lihat semuanya. Terima kasih, sampai jumpa.